Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga bisa mengerjakan tugas ini dengan penuh berkah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Setiap hari kita mengkonsumsi makanan, mulai dari nasi, lauk pauk, buah-buahan hingga camilan. Sadar atau tidak, makanan yang tersaji di piring kita saat ini sangat erat kaitannya dengan sebuah cabang ilmu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu teknologi pangan. Secara sederhana, teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah, mengawetkan, mengemas dan mendistribusikan bahan makanan agar aman, bergizi dan dapat bertahan lama. Lalu, di manakah posisi teknologi pangan di dalam pandangan Islam? Apakah Islam melarang campuran tangan manusia dalam mengolah makanan? Jawabannya tentu saja tidak. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ayat ini tentu saja memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Kata thayyib di sini memiliki makna yang sangat luas, bersih, sehat dan bergizi, sehingga aman untuk dikonsumsi dan membawa manfaat yang baik bagi tubuh kita. Dan tahukah jemaah sekalian, untuk memastikan sebuah makanan itu aman, sehat dan bergizi ketika sampai di tangan kita, disinilah peran teknologi pangan itu bekerja. Jemaah yang berbahagia, bahan pangan yang kita miliki seperti sayuran, buah, daging, dan susu pada hakikatnya adalah makhluk hidup yang mudah rusak dan mudah mengalami pembusukan. Apabila tidak ada teknologi pengolahan, manusia akan mengalami krisis pangan yang sangat parah. Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa umat muslim di masa kekhalifahan adalah pelopor dalam memajukan ilmu pertanian dan industri pangan. Di masa kejayaan Islam, para insinyur-insinyur muslim telah menggunakan teknologi penggilingan bahan pangan yang digerakkan oleh tenaga angin dan kincir air untuk menghasilkan tepung secara massal. Selain itu, teknik pengeringan, pengasinan dan fermentasi juga telah dikembangkan sejak berabad-abad yang lalu untuk memperpanjang masa simpan makanan. Bahkan, jika kita menengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala secara gamblang telah mengajarkan bagaimana manajemen ketahanan pangan yang sangat canggih melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 49 dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf memberikan solusi tata kelola pangan saat menghadapi ancaman kekeringan. Nabi Yusuf menyarankan agar hasil panen itu tidak langsung semata-mata dihabiskan, melainkan disimpan dengan cara yang dibiarkan tetap berada di tangkainya agar tidak mengalami pembusukan. Manajemen strategi ini adalah bentuk penerapan teknologi penyimpanan pasca panen. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat amat mendukung perencanaan dan pemanfaatan teknologi untuk menyelamatkan manusia dari bahaya kelaparan.
Jamaah rahimakumullah, di era modern saat ini, teknologi pangan berperan semakin pesat dan memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi kehidupan kita. Beberapa contoh produk teknologi pangan yang dekat dan keseharian kita antara lain itu seperti fermentasi tempe. Tempe adalah karya agung teknologi pangan fermentasi Nusantara. Melalui proses fermentasi kacang kedelai dengan bantuan jamur, terciptalah makanan bergizi tinggi yang kini amat sangat mendunia. Segala bentuk inovasi ini membuktikan bahwa teknologi pangan membantu kita untuk meminimalisir pemborosan makanan dan memastikan ketersediaan gizi bagi masyarakat luas. Ingatlah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis, perut manusia adalah wadah yang paling buruk untuk dipenuhi. Cukupkanlah bagi manusia beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Hadis ini sangat mendorong kita untuk lebih memperhatikan kualitas gizi dan kebermanfaatan asupan yang kita konsumsi, bukan hanya sekadar memuaskan nafsu makan semata. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa teknologi pangan adalah alat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim yang bertakwa. Kita harus menggunakan teknologi pangan dengan tujuan yang baik. Yang pertama, untuk menjamin keamanan dan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Di era teknologi modern ini, seperti sistem sertifikasi dan audit pangan halal adalah bentuk perlindungan bagi umat manusia. Kedua, penebaran manfaat dan mengurangi kelaparan di muka bumi. Tersedianya pangan yang merata adalah salah satu bentuk pilar tegaknya peradaban Islam. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Teknologi pangan yang ramah lingkungan membantu mencegah kerusakan alam akibat eksploitasi yang amat teramat sangat berlebihan. Marilah kita jadikan kemajuan teknologi pangan sebagai motivasi untuk terus belajar, berinovasi dan berkarya. Jadikan setiap inovasi dan santapan yang kita olah sebagai wujud ibadah, rasa syukur dan ikhtiar kita untuk mewujudkan baldatun tabiyatun wa rabbul ghafur, negeri yang subur, negeri yang makmur dan negeri yang senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan murni dari kelemahan saya sebagai manusia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.